Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kaum ibu yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tanggal 28 Februari 2021 bertepatan tanggal 16 Rajab. Tanggal 16 Rajab yaitu tahun 1442 Hijriah. Berarti hari ini kita telah memasuki yaitu hari ke-16 bulan Rajab untuk tahun ini. Bulan yang kita kenal dengan sejarah agung di dalamnya, yaitu berupa kisah Isra wal Mi'raj. Sini udah memperingati Isra belum? Belum. Baik, sebelumnya kami secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada pengurus atau kepada kaum ibu pada umumnya yang telah memberi kesempatan untuk silaturahmi lagi. Sudah lebih dan kurang 1 tahun istirahat. Alhamdulillah sekarang sudah aktif lagi untuk melaksanakan majelis taklim setiap bulan, sekali sebulan. Alhamdulillah, dan kami juga mengucapkan terima kasih karena untuk saat ini di samping informasi masih banyak tentang masalah wabah-wabah, tetapi alhamdulillah kami sudah 4 malam tadi di Kurnia, pulang pagi di Kurnia malam tadi. Nanti malam kalau nggak ada halangan di Bidar Alam seberang, besok malam di Tab 3 sampai tanggal 29 Rajab itu sudah ada isinya. Jadi alhamdulillah kita sekarang tidak lagi memikirkan masalah wabah, masalah corona, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah lebih tahu, lebih paham dan lebih mengerti daripada kita sebagai manusia. Baik, pada hari ini kaum ibu majelis taklim yang kami muliakan, Jorong Sungai Gadang, Kadang-Kadang Dusun Tangah, Kecamatan Salim Matahari yang kami muliakan. Walaupun kita sekarang bukan membahas masalah Isra Mi'raj, mungkin ada nanti waktunya, tetapi karena berhubung kita dalam suasana bulan Rajab, tidak ada salahnya kita membahas agak sedikit tentang kisah atau perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kaum ibu jamaah majelis taklim yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ketahui bersama, jikalau tentang kisah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya sudah paham kita, mungkin bahkan sudah hafal tentang sejarah tersebut, Tetapi tidak ada salahnya yang namanya kisah Isra Mi'raj, dari mana saja ulamanya, kapan saja. Sebenarnya kisah Isra Mi'raj itu setiap tahun itu aja sebenarnya. Sebab enggak ada duanya kisah Isra Mi'raj itu, cuma satu itu kisah Isra Mi'raj, sama dengan kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, seperti kita ketahui bersama kaum ibu tentang masalah sesuai yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran surah Bani Israel.
Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram al-masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Di sini dalam Al-Qur'an ini Allah menegaskan ya bahwasanya dalam artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini apa artinya? Itu perjalanan Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan, Mi'raj adalah kalau dalam bahasa kita terbang, naik ke atas. Ya, jadi kita sekarang bukan secara detail. Kalau kita detailkan masalah Isra Mi'raj itu enggak tuntas 2 malam. Kita awali dari mulai Abu Jahil mengumpulkan seluruh tokoh-tokoh kafirnya, perencanaan untuk membunuh Nabi kita diawali semenjak meninggalnya istri beliau dengan paman beliau. Kita mulai dari situ sampai akhirnya turun dari Isra Mi'raj sampai lagi ke tanah Mekah. Kalau kita baca secara detail 2 malam tidak tuntas. Ya. Nah, tapi sebenarnya harus dibaca sebenarnya. Tapi kalau 1 malam, kami malam tadi 2 jam lebih itu hanya sampai separuh. Nah, itu masih dipotong-potong juga itu, dipotong-potong juga, nggak detail. Kalau detail itu tidak tuh 2 malam baru bisa. Yang kronologisnya macam mana penyebab terjadinya Isra Mi'raj dan bagaimana perjalanannya. Sebenarnya harus tahu kita sebab kesempurnaan sholat itu terdapat adalah pada awalnya bulan ini. Memang pada awalnya sholat 5 waktu itu sudah ada sebelum Isra Mi'raj yang sholat itu sholat 5 waktu, tapi kan waktunya belum ditentukan. Setelah turun dari Isra Mi'raj Nabi kita baru ditetapkan bahwa subuh jam sekian, zuhur jam sekian, asar jam sekian, dan maghrib pun jam sekian. Berarti setelah Isra Mi'raj. Jadi kesempurnaan yaitu tentang masalah sholat kita adalah terdapat bulan ini, yaitu setelah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sekarang kita ambil saja secara pintas ya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ambil saja seperempatnya ke atas. Setelah selesai dada beliau dibelah, ya dioperasi oleh Jibril pada saat itu, dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu beliau diberangkatkan untuk Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini pintas saja, bukan detail. Ya, Isra sebenarnya kalau kita detail dibedah dada Nabi, dikeluarkan isinya, diisikan lagi, ada isinya 6 macam. Apa itu yang 6 macam? Nah, kalau detail kan dibaca itu. Yang 6 macam itu apa? Nah, kan kita baca. Tapi mungkin untuk sekarang belum, nantilah para ustaz kita untuk di saat Isra Mi'raj nanti untuk menjabarkan. Ya. Setelah Nabi kita diberangkatkan namanya Isra. Isra berjalan. Dalam perjalanan ada 5 perhentian Nabi. Jadi 5 ini maknanya bagi kita adalah sholat yang 5 waktu. 5 tempat perhentian Nabi. Ya, yang pertama adalah Thaiban, yang kedua adalah Madian, yang ketiga adalah Tursina, yang keempat adalah Baitul Lahmi, yang kelima adalah Baitul Maqdis. Nah, itu tempatnya. Jadi sekarang kita ambil sedikit saja di jarak Baitul Lahmi dengan Baitul Maqdis. Di situ Allah memperlihatkan kepada junjungan kita, kepada Nabi Muhammad SAW. Di situ ada 17 siaran langsung, 17 film yang dilihat oleh Nabi kita di saat itu, yang menjadi iktibar bagi kita sekarang, acuan untuk sebagai rel dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya apa? Supaya nanti
kapan kita sudah semuanya dibangkitkan dari alam kubur oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak terjadi hal-hal yang dicontohkan oleh Allah kepada Nabi waktu Isra Mi'raj tersebut. Baik, kaum ibu yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil yang penting saja, 17 pemandangan. Dari 17 ini pemandangan 2 yang bagus, 15-10. Ya, yang dua ini bagus pemandangan Nabi Allah. Tapi yang 15-nya buruk, jelek. Mana yang dikatakan jelek dalam 15 pemandangan ini? Yang pertama kita ambil agak khusus sedikit untuk kaum ibu atau kaum wanita. Di saat itu Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah yaitu sekelompok wanita yang sedang mohon maaf, payudaranya dicakar-cakar atau disobek-sobek oleh ular yang berbisa. Payudaranya sekelompok wanita, bukan satu, bukan dua, tapi sekelompok. Ya, lalu ditanya oleh Jibril, oleh Allah Rasul kepada Jibril, ya Jibril, itu apa perbuatannya itu manusia kok payudaranya disobek-sobek sama ular berbisa? Kata Jibril, itulah contoh umat engkau nanti ya Rasul, kalau seandainya mereka tidak mau menyusui anaknya sampai 2 tahun, menyusui anaknya sampai 2 tahun, atau menyusui anak orang lain tanpa seizin suami, atau yang ketiga menyusui dia punya suami tetapi menyusui suami orang lain. Nah, itu sama itu. Ya, kan ada ulah itu. Ya. Yang pertama dia menyusui anak orang lain tanpa seizin suami. Yang kedua tidak mau menyusui anaknya sampai 2 tahun tanpa tanpa alasan yang syar'i. Terkecuali kalau anaknya menyusu sampai 2 tahun dia sakit contohnya, itu boleh. Tapi tuntunan Al-Quran adalah menyusui anak sampai 2 tahun. Ya, enggak sampai 2 tahun dia karena dia mau bebas, nah itu kena. Yang ketiga itu tadi mohon maaf, bukan tujuan kita istilahnya untuk ucapan jorok, tidak. Ya. Ada sebagian apalagi di akhir zaman ini, kadang-kadang dia punya suami tetapi masih mencari suami orang lain atau mencari laki-laki lain. Ya, tapi insya Allah mudah-mudahan maksud saya bukan menuduh kaum ibu yang di sini, bukan. Ya, ini kronologisnya perbuatan ini berdampak buruk bagi pelakunya yang dicontohkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang agak lebih parah itu tadi, kalau sempat dia dalam punya suami tetapi menjujai suami orang lain, mohon maaf, atau seperti yang dibilang tadi menyusui suami orang lain, na'udzubillah min dzalik. Inilah azabnya bukan main. Dicakar-cakar payudaranya dalam keadaan tanpa busana, maka diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Itu perbuatannya. Ya. Setelah itu nampak lagi kaum ibu, kaum masih dalam konteksnya kaum wanita, ya, yang menggunting-gunting lidahnya sendiri, digunting, timbul lagi, panjang lagi, gunting lagi. Nah, inilah contoh yang pekerjaan semasa hidupnya suka menghibah, bergunjing, memfitnah. Dia kata Nabi, al-ghibadatu asaddu minaz zina. Ghibah itu lebih besar dosanya daripada zina. Ya, jadi orang ini mengunting-unting lidahnya sendiri. Termasuk di sini pekerjaan seorang istri yang pembohong. Begitu juga sebaliknya, seorang suami yang pembohong, sering membohongi suaminya, ya, berkata di hadapan suaminya begini-begini, nanti di belakang suaminya begini-begini.
kalau ketemu sama sahibnya, sama temannya, diceritakan itu aib suaminya. Ya, beginilah, begitulah, beginilah. Oh, suami saya mbak gini. Ya kalau saya malam itu nggak bisa senang, nggak bisa diam, katanya kan. Nanti apalagi kalau kronologis rahasia rumah tangga kita diceritakan sama orang lain, ya tahu orang lain, maka inilah istri yang sangat celaka sekali. Ya. Ada sebagian seorang istri ini tidak bisa juga menyimpan rahasia rumah tangganya. Apalagi sempat berkumpul-kumpul sama-sama wanita, itu sering membuka aib itu. Oh, iya. Nah, di Facebook ada juga curhat melewati Facebook kan. Ya. Nah, itu kalau melewati Facebook itu gawat itu dunia yang menengok kan. Kalau dia perkumpulan ada acara kondangan kan, acara pesta itu kan sekedar lingkung itu aja yang tahu. Kalau sempat melalui ya itu udah kacau itu. Jadi istri yang semacam ini berkata bohong kepada suami, suka membohongi suami, ya termasuk itu nanti sama kami sebagai suami begitu juga. Sering membohongi istri. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Di mana sekarang bang? Dusun Tengah katanya. Ternyata dia di Padang Aro. Nah kan itu kan bohong namanya itu. Membohongi, mengelabui seorang istri itu sama. Istri membohongi suami hukumnya sama, dan suami pun membohongi istri itu sama. Ya, dia telepon. Halo, assalamualaikum, kata suaminya di hadapan istrinya. Itu siapa bang? Teman. Katanya kan teman. Nah, tapi insya Allah kalau kita di desa-desa ini nggak ada. Ini yang terjadi kan sering di kota-kota. Ya katanya meeting di kantor, tahu-tahu malam di hotel nih, malam di hotel itu. Tapi kalau kita di kampung-kampung ini insya Allah enggak. Ya. Jadi hukum bagi seorang istri membodohi atau membohongi seorang suami, itu hukumnya orang pembohong itu nanti lidahnya dia sendiri yang memotong lidahnya, timbul lagi, dipotong lagi. Itulah nasibnya seorang istri, begitupun seorang suami. Dapat uang 2 juta, katanya sama istrinya, ini deh rezeki kita minggu ini cuma 1 juta, padahal uangnya 2 juta. Nah dibilang sama istrinya cuma 1 juta, yang 1 juta masuk kantongnya untuk poya-poya, untuk royal kan itu namanya pembohongan. Memang hak adalah hak dia, usaha dia, tetapi yang disebut dengan rumah tangga yang sakinah ini adalah transparan. Ya, transparan. Jadi kalau memang ada namanya tipu-tipuan, itu namanya tidak berarti kan tidak sering jujur namanya, tidak sering mempercayai. Ada juga yang macam itu, apalagi kalau dapat suami yang tukang judi. Ya, itu separuh di store pada istrinya, separuh dalam kantongnya untuk judi. Ya, tapi kalau di Teran ini saya rasa nggak ada suami kita yang suka judi kan? Alhamdulillah nggak ada. Sebab tempat judi di Teran ini nggak ada. Saya yakin dan percaya. Apalagi kalau kalau di lingkungan masjid ini nggak ada tempat judi. Nah, jadi sama hukumnya yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW di saat Isra Mi'raj. Perbuatan seorang istri, perbuatan seorang suami kalau suka membohongi istri, membohongi suami, hukumnya sama. Ya, termasuk nanti hukumannya orang ini linglung dia di akhirat itu linglung. Nggak ada arahnya berjalan, nggak ada arahnya, nggak ada tujuannya. Ya, dia berjalan aja sendiri di padang mahsyar itu nggak ada tujuannya. Nah, inilah contoh orang semasa hidupnya senang menipu, ya senang berbohong, maka di akhirat kelak orang ini perjalanannya tanpa arah. Nah, kaum ibu yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus lagi ada diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi kita. Ini iktibar bagi kita. Kenapa sejarah ini dianjurkan membaca setiap tahun, supaya kita jika sudah berbuat, ya, berhenti untuk berbuat yang semacam itu. Ya, ada sekelompok wanita, ya, yang sedang itu mungkin sudah paham kita
uh, sedang digantung, rambutnya digantung, kepalanya dalam posisi ke bawah, itu ada namanya besi dari neraka, mohon maaf, ya, ditusuk dari buburnya tembus ke ubun-ubun, dari buburnya tembus ke ubun-ubun. Nah, ditanya oleh Nabi kita, ini apa perbuatannya? Man haza ya Jibril, itu siapa ya Jibril? Ini gambaran Muhammad, umat engkau nanti. Seorang istri kalau pekerjaannya adalah suka, bukan hanya konteksnya istri. Ini sebenarnya agak luas. Mana luasnya? Seorang wanita yang suka, yang senang perbuatannya zina. Ya, contoh belum menikah, ya, belum menikah, tetapi dia sudah melakukan zina, atau sudah punya suami, atau sudah menikah melakukan hal zina namanya. Nah, itulah ditusuk dari dubur, namanya lubang dubur, tempat keluar tai, itu kan dubur namanya itu. Tembus ke ubun-ubun. Setelah itu digantung lagi, digantung. Padahal dia digantung tapi kepalanya ke bawah, rambutnya ke atas, tangan dibelenggu ke belakang. Itulah yang diperlihatkan kepada Nabi kita, sehingga Nabi kita dengan cucuran air mata menengok perbuatan yang semacam ini. Ya, kenapa Nabi kita, Rasul kita bercucur air mata menengok siksaannya? Siksaannya itu baru yang diperlihatkan. Apalagi nanti jikalau sudah sampai di alam neraka. Itu kan belum di alam neraka, belum di dalam neraka. Cuman itu gambaran yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perbuatannya zina, suka membuka aurat, suka mempamer, mencontohkan aurat. Inilah wanita yang siksaannya. Sebab mohon maaf kaum ibu, masalah aurat kalau bagi kaum ibu sangat sensitif sekali. Keselamatan Nabi kita setelah turun dari Isra Mi'raj 3 hari 3 malam belum menangis. Menangis ditanya oleh anaknya, "Ayahanda, kenapa engkau menangis?" Dijawab oleh Rasulullah, "Wahai anakku, kenapa aku tidak menangis? Aku kasihan menengok waktu bapakmu ini Isra Mi'raj dulu. Kemarin itu menengok yang paling banyak isi neraka itu adalah kaum wanita," kata Nabi. Ditanya oleh si Fatimah, apa katanya? "Oh ayahanda, kalau iya memang betul kaum wanita yang banyak mengisi neraka itu ya Rasul, apa penyebabnya?" Dijawab oleh Rasulullah, kata beliau 3. Min salasa, ada 3 penyebab besarnya kaum wanita itu banyak masuk neraka. Yang pertama kata beliau, penyebab pintunya dari kemaluannya. Yang kedua ada dari auratnya. Yang ketiga adalah dari tingkat kedurhakaan kepada suami. Di penyebab besar kemaluan, setelah itu adalah auratnya, yang ketiga adalah tingkat ketaatan kepada suami. Sebab pintu surga kaum ibu kan ada di rumah kita masing-masing. Enggak perlu jauh-jauh cari pintu surga, ada di rumah. Nanti nyampe ke rumah tengok di bawah telapak kaki suami. Itu ada pintu surga itu. Ya. Di situ, di pintu surga kaum ibu setelah menikah berada di bawah telapak kaki suami. Ya, ini apa artinya? Bukan surganya di bawah telapak kaki, tetapi surga kaum ibu adalah tetap melalui keridhaan suami. Kalau suami kita ridha, insya Allah surga kita raih. Tapi kalau suami kita tidak ridha, walaupun kita muslimah, walaupun amal kita banyak, tapi suami kita tidak ridha, itu pun kita tidak akan mencicipi surga. Nah, jadi itu tadi yang ketiga pandangan yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi kita, itu wanita
yang sedang disiksa semacam itu tadi. Mudah-mudahan kita berdoa bersama. Kami pun sangat yakin dan percaya yang nampak oleh Nabi itu di waktu Isra Mi'raj itu, insya Allah mudah-mudahan itu tidak ada satupun kaum ibu yang berada di teran ini. Sebab kalau kaum ibu yang, apalagi kalau yang ada untuk sore hari ini adalah kaum ibu yang muslimah semua, ya, kaum ibu yang ahlul jannah, ya, insya Allah mudah-mudahan. Sebab kenapa? Ya kalau ditengok sekarang kan muslimah semua itu, ya, tapi entah dalam masjid ya, pakaiannya kan muslimah semua, ya, ya, bajunya gamis, ya, jilbabnya dalam, ini kan muslimah semua. Pakaian istri yang yang syar'i itu kan kayak ini. Di sini ada senam aerobik enggak? Alhamdulillah. Mantap. Saya malam tadi di kurnia kan saya tanya juga kan, ada di sini senam aerobik di Jorong ini. Kaum ibu kataku enggak ada, katanya alhamdulillah itu. Ya. Jadi kalau kaum ibu terbebas dari senam aerobik berarti sudah terbebas dari satu dosa. Terbebas dari satu dosa yang mengalir. Sebab orang yang senam aerobik itu bukan hanya sekedar bergoyang-goyang di pinggir jalan, ya. Sudah bergoyang-goyang, sudah tuh posting lagi. Nah, sudah tuh diumbar kan, diposting. Ya. Sedangkan kaum ibu walau pakai pakaian muslimah pun, ya, menengok foto kita orang laki-laki lain apabila hatinya sir di dalam, ya, dia berdosa, kaum ibu pun berdosa. Apalagi posting fotonya nggak pakai pakaian muslimah. Nah, jadi alhamdulillah sangat sudah beruntung kaum ibu untuk di teran ini tidak ada yang namanya senam aerobik. Terbebas daripada zina pandangan. Senamnya apa di kebun, Pak? Ah? Senamnya di kebun. Oh, mantap itu senam di kebun itu. Ya, kalau senam aerobik cuma sekali 1 minggu kan. Kalau senam kita setiap hari. Ya, setiap hari. Lebih sehat itulah daripada senam aerobik. Kita nggak dapat dosa kan. Adapun nanti kalau dalam kebun itu, kalau memang kita nggak tutup aurat, paling teman kita suami, nggak ada orang lain gitu. Ini enggak, senam aerobik cari tempat pinggir jalan. Nah, laki-laki lewat. Iya, rezeki nomblok ini. Iya. Ini kan bikin dosa aja kan, itu maksiat namanya. Ini sesuai dengan kata Nabi, Bu, ya, tidak akan terjadi hari kiamat, Bu, hingga bokong wanita bergoyang-goyang. Ini maksudnya apa? Semakin banyak artis bermunculan, semakin banyak kaum wanita senang menontonkan auratnya, senang bergoyang-goyang pinggul, berarti semakin dekat jaraknya hari kiamat. Ini Nabi mengatakan, tidak akan terjadi hari kiamat hingga bokong wanita bergoyang-goyang. Jalan di depan laki-laki. Itu apalagi kalau ada acara-acara hajatan. Itu kan sudah sebagian kan udah kebiasaan pula itu. Nah, tapi yang dimaksud oleh Nabi ini tidak terjadi hari kiamat hingga bokong wanita sering bergoyang-goyang. Ini maksudnya kan yang bergoyang-goyang, contohnya di atas panggung. Setelah itu yang disebut tadi senam aerobik. Padahal senam aerobik itu bukan perbuatan kita, bukan orang muslim, ya. Sebelum tahun 2020 belum ada yang namanya senam aerobik. Setelah tahun 2020 kemarin mulai muncul. Sekarang 2021 sudah nyampe ke Solo Selatan, sudah nyampe ke Dusun Tengah, Stapus, Abai. Alhamdulillah aman, tran nggak ada kan, aman, mantap. Sudah terbebas daripada satu dosa. Suami kita terbebas, sebab kalau seorang suami membiarkan istrinya senam aerobik, berarti suaminya sudah berada di jurang neraka. Di aman suami kaum ibu di teran ini, terbebas daripada satu dosa. Nah, kaum ibu yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia itu, ya, yang membuat kaum ibu nanti siksaannya sangat pedih, itulah. Dia yang dimaksud, ya.
Yang dimaksud zina ini, mohon maaf, bukan hanya sekedar zina yang besar itu aja. Salah pandang, zina mata. Salah ucapan, zina mulut. Salah dengan tangan pegang, namanya zina tangan. Jadi banyak. Nanti salah satun la yukallimullahu yaumil qiyamah wala yusakihim wala yanzuru ilaihim walahum azabun alim. Ada 3 golongan nanti, ya, mereka itu tidak dipandang oleh Allah pada hari kiamat, tidak dipandang dan tidak diajak bicara dan tidak dibersihkan dosanya. 3 golongan. Yang pertama kata Nabi adalah apa namanya itu, malikul kazab, yaitu seorang pemimpin pembohong, penduto. Kalau bahasa Minang penduto nama itu, pembangak. Seorang pemimpin pembohong, ya, itu nanti enggak dipandang oleh Allah, enggak dibersihkan dosanya, enggak dimaafkan salahnya. Yang ketiga, yang pertama itu adalah zaihun zanin, orang tua pezina. Walaupun dia tua laki-laki, walaupun tua pedusi, umurnya udah tua tapi suka zina. Zina itu kelasnya tadi. Ada yang zina itu, sedangkan dalam Al-Quran dikatakan wala taqrabuz zina. Janganlah sekali-kali dia mengampiri zina. Di zina ini itu zina yang besar, mohon maaf, sudah jelas melakukan hubungan suami istri tanpa dilewati oleh ijab kabul, itu namanya zina. Walaupun didasari dengan suka sama suka, hukumnya tetap zina, nggak bisa dipungkiri. Sekarang kan banyak alasan, oh Ustaz, orang itu melakukan suka sama suka, mana pula berdosa itu dasar suka sama suka. Itu salah. Walaupun suka sama suka tidak dilalui dengan ijab kabul, itu namanya zina, dosa besar. Sama zina mata, zina telinga, ya, zina mulut, itu zina. Jadi kalau orang ini sudah tua masih suka juga zina, itu nanti tidak dipandang oleh Allah. Dipandang wala yusakihim wala yanzuru ilaihim walahum azabun alim. Tidak dibersihkan dosanya, tidak dimaafkan kesalahannya, dan tidak dipandang, bagi mereka adalah azab yang sangat pedih. Yang ketiga, wa'ailun mustakbir, yaitu orang miskin tapi sombong. Dia miskin tapi sombong. Kalau orang kaya sombong akan ada juga satu-satu kan? Ya, orang kaya hartanya banyak, ya, rumahnya bagus, istrinya cantik, suaminya ganteng, itu kan masih ada juga lah satu-satu kan alasannya. Kenapa sombong? Oh, karena kaya. Ya ini hidup miskin, hidup susah, sombong lagi. Itu. Jadi kalau ada yang semacam ini enggak dilihat oleh Allah, enggak dibersihkan oleh Allah, walahum azabun azim, bagi mereka azab yang sangat pedih, yang sangat berat. Ya, kalau sekarang kan memang banyak yang sombong, Bu. Ya, kadang-kala kaum ibu karena sebagian karena dia merasa cantik, sombong. Ya, kadang-kala sebagian karena merasa punya harta, sombong. Ya, kalau waktu miskin dulu sering duduk-duduk dengan teman, dengan kawan-kawan. Setelah kaya, punya mobil bagus, jangankan untuk apa namanya, untuk nongkrong bersama teman. Kalau ketemu di jalan aja, tret. Ya, cuman klakson aja yang negur, tret. Nah, itu. Nah, ini itu namanya sombong. Dia orang yang sombong semacam itu tadi, apalagi kalau wa'ailun mustakbir tadi, hidup miskin, hidup susah, sombong lagi. Ini yang paling parah. Di 3 macam itu perbuatan itu tidak dipandang oleh Allah, tidak dibersihkan. Walahum azabun azim, bagi mereka adalah azab yang sangat pedih. Kaum ibu yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pemandangan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita waktu Isra Mi'raj. Kenapa kita membahas itu, kaum ibu? Ya karena kita berada dalam bulan Rajab sekarang. Ya, mungkin kalau kaum ibu saya yakin dan percaya setiap tahun sudah biasa mendengar tentang masalah kisah Isra Mi'raj. Ya, tapi kadang-kadang
lupa. Nah, maka namanya lupa diingatkan. Nah, kalau sudah lama berarti kan lupa. Kadang-kadang karena banyak ragu. Nah, maka nggak ada salahnya kita mengulang-ulang tentang masalah, sebab yang apapun bentuknya yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi kita waktu Isra Mi'raj itu pasti terjadinya nanti. Nggak ada satupun yang meleset. Seperti contoh ya, bagi orang yang memukul-mukul kepala sampai pecah, ya, dipukul kepala sampai pecah, dipukul kepala sampai pecah, utuh lagi. Ini siapa orangnya? Semasa hidupnya meninggalkan sholat yang 5 waktu. Itu pasti nantinya. Kenapa? Karena sholat itu berada di tubuh manusia. Sholat yang 5 waktu itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad lahir, sudah ada. Cuman waktunya belum ditentukan. Yang mengerjakan sholat subuh dulunya sudah dikerjakan oleh Nabi Adam kita. Sekala Nabi Adam dulu dikeluarkan dari surga, yang satu Hawa diturunkan ke matahari hidup, ya, yang satu laki-lakinya dikeluarkan ke matahari mati kan timur barat, nah, dikeluarkan karena ada suatu kesalahan di dalam surga. Nah, ini menjadi etibar sebenarnya bagi kita. Adam satu kesalahan dengan Hawa dikeluarkan dari surga. Kita punya cita-cita masuk surga, ya. Padahal kesalahan kita tidak terhitung, ya. Cita-cita masuk surga mungkin apa tidak? Mungkin apa tidak? Adam satu kesalahan dikeluarkan dari surga. Kita ribuan kesalahan kepingin masuk surga. Mungkin apa tidak? Insya Allah mungkin. Kalau Allah berkehendak, fa'alul lima yurid, Allah itu berbuat sekehendak hati. Man tu'izu man tasah, Allah itu yang beliau kehendak itu pasti. Kalau bagi Allah itu tiada ada yang mungkin, yang tidak mungkin. Adam satu kesalahan dengan Hawa dikeluarkan dari surga. Kita punya banyak kesalahan, kepengin masuk ke surga. Boleh kata Allah, tapi inti satu adalah taubat. Namanya manusia itu tidak luput dengan salah dan khilaf, maka perbanyaklah taubat. Apalagi bulan ini adalah bulan taubat. Syahrul Rajab, syahrul istighfar. Bulan Rajab adalah bulan istighfar. Perbanyak sudah sholat istighfar minimal setidak-tidak. Kalau sebenarnya bulan ini habis maghrib usahakan istighfarnya 100. Kata Nabi, saya tidak punya dosa, surga saya sudah dijamin. Kata Nabi, tobat saya dalam satu hari 100 kali. Itu Nabi. Jadi kalau dalam bulan ini, ya, syahrul Rajab, syahrul istighfar. Bulan Rajab adalah bulan istighfar. Istighfar ini adalah meminta ampun. Ya. Astaghfirullahalazim itu artinya adalah, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ampunilah dosa-dosaku. Kalau kepengin panjang lebih bagus lagi, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, ditutup ujungnya wa atubu ilaih, aku tobat ya Allah. Kan itu artinya. Tapi kalau malas yang panjang, yang pendek pun boleh. Astaghfirullahalazim, ampuni aku ya Allah. Astaghfirullahalazim, ampuni aku ya Allah. Ya, insyaallah mudah-mudahan. Tidak ada yang mustahil. Ya ibadi innakum tu'tiu bil laili fastaghfiruni aghfirukum, kata Nabi, kata Allah, hai hambaku, engkau selalu berbuat salah waktu malam, waktu siang, kata Allah, maka mintalah ampun kepadaku, tobatlah kepadaku, sebesar apapun dosa engkau, kata Allah, akan aku ampuni. Dengan catatan adalah taubat, insyaallah. Tidak ada yang mustahil. Kita banyak dosa, satu hari satu malam 14.000 kesalahan kita banyaknya, bukan sedikit. Adam satu kesalahannya. Tahu kamu salah Adam dengan Hawa itu apa? Dikeluarkan dari surga. Makan buah koldi, itu namanya bahasa samaran. Makan buah koldi dikeluarkan dari surga. Tapi yang intinya
buka Al-Quran nanti nyampe rumah surat Al-A'raf itu ayat 27. Penyebab besar Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga bukan hanya sebatas makan kuldi. Tetapi di situ disebutkan janganlah kalian tertipu oleh setan kata Allah yang telah menipu bapak engkau, ibu engkau dari surga dikeluarkan karena terbuka auratnya satu sama lain. Jadi punya cita-cita sekarang kalau bukan mau masuk surga, sedangkan surga saja tidak menerima orang yang nampak aurat. Adam terbuka aurat, Hawa terbuka aurat, dikeluarkan dari surga. Sekarang cita-cita masuk surga, tapi nggak mau menutup aurat, itu kan bertentangan itu. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu jalannya taubat. Kalau biasanya senang pamer aurat, nggak mau tutup kepala, ya mulai dari detik ini taubat kepada Allah. Jangan dilepas namanya tutup aurat. Pakaian muslimah minimal sebatas ini. Apalagi ke pasar. Pergi ke pasar jangan dipakai juga celana apa namanya itu. Sehingga yang di atas sudah bengkak, yang di sini sudah bengkak. Ini peluang setan. Sebab pasar ya ahabbal balada'i ila ahabbal balada ilallahi masjidah. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Ahabba balada ilallah ya. Wa asqulaha tempat lupa itu ujung hadisnya. Wa abghada balada ilallah tempat yang paling dibenci oleh Allah itu adalah apa? Pasar. Di peluang besar ya. Apa kan kebanyakan juga itu kalau kita ke pasar cari celana yang paling sempit. Nanti sedangkan di pasar itu kan kita campurannya banyak. Kadang-kadang yang jualan orang laki-laki, di sini laki-laki, di belakang kita laki-laki. Kita beli ini menungging-nungging lagi kan. Itu kesempatan besar untuk cari dosa, bukan cari pahala, tapi cari Coba itu tadi perbuatan wanita yang dilaknat oleh Allah kan 8, termasuk 1 ariyati kasiyati an-nisaa kasiyati ariyati wanita berpakaian tetapi telah itu dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah. Dia berpakaian tetapi telanjang. Itu tadi. Apalagi kalau kami laki-laki ini pantang kelewatan sebagian. Ya, kesempatan rezeki nomlok katanya. Jadi kesempatan besar di pasar itu mencari dosa bukan mencari pahala. Kalau kebiasaan kita semacam itu, mulai dari hari ini, bulan ini, minggu ini, saat ini, taubat kita kepada Allah. Ya, taubat kita kepada Allah. Sebab karena hidup akan berganti dengan mati, dunia berganti dengan akhirat. Tapi kalau kita hanya hidup selama-lamanya di dunia nggak apa-apa, berbuatlah sesuka hati. Tapi setiap perbuatan kita karena hidup berganti dengan mati, dunia berganti dengan akhirat, perbuatan akan dipertanggungjawabkan, maka itulah walatus alunna yauma izin anin naim nikmat aku kata Allah dari yang kecil sampai yang besar nanti di depan aku akan minta pertanggungjawaban. Nah, di tobat kita insyaallah mudah-mudahan surga itu sudah menanti kita. Surga neraka hak kita, tinggal kita memilih mau kanan mau kiri, silakan pilih. Ya, hak pilih itu ada sama kita. Mau neraka, pilih jalannya ke neraka. Mana jalan ke neraka? Durhaka kepada Allah, durhaka kepada Nabi, durhaka kepada surga. Itu jalan neraka itu. Enggak susah-susah cari jalan neraka. Cari jalan surga mana? Taat kepada Allah, taat kepada Nabi, taat kepada surga. Itu sudah jalan surga. Sudah pasti. Sebab kata Allah, "Wallazina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdaus." Walaupun laki-laki, walaupun perempuan, walaupun kaya, walaupun miskin, beramal soleh mereka, tempatnya surga jannatul firdaus. Itu janji Allah. Ini tergantung kita sebenarnya.
Di mumpung bulan ini adalah bulan taubat, mari kita sama-sama taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab yang diperlihatkan oleh Allah kepada nabi kita di bulan Isra Mi'raj itu adalah itu benar terjadinya nanti. Itu benar, bukan pembohongan, bukan itu rekayasa, tapi kalau betul-betul kita beriman kepada Allah, Islam kita, mukmin kita, harus wajib kita untuk mengimani yang itu, untuk percaya kepada hal yang demikian itu. Baik.